anak-anak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Ibu Fatimah Anggraini. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan mengenai ekosistem. Yuk, mari kita belajar bersama. Anak-anak Ibu, ketika kalian mendengar kata ekosistem, apa sih yang kalian bayangkan? Sebelum kita menjawab apa itu ekosistem, mari kita simak video yang akan Ibu tayangkan. Nah, di dalam video tersebut, kita sudah melihat ada hamparan hutan, bebatuan, air, pepohonan, rumput, hewan-hewan, dan juga cahaya matahari. Itu adalah salah satu dari ekosistem, yaitu ekosistem hutan. Kita dapat menyimpulkan bahwa ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara umum, ada dua tipe ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Bermacam-macam ekosistem, salah satu contohnya adalah ekosistem air laut, ekosistem sungai, perkebunan, sawah, dan juga hutan. Berdasarkan tingkat trofik atau nutrisi yang dimiliki komponen biotik tersebut, komponen biotik dikelompokkan menjadi autotrof dan heterotrof. Nah, pengertian dari autotrof adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan atau energinya sendiri. Proses yang dilakukan adalah melalui fotosintesis dan kemosintesis. Contoh organisme autotrof adalah tumbuhan hijau, beberapa jenis bakteri, lumut, dan ganggang biru. Nah, untuk pengertian heterotrof yaitu organisme yang menggunakan bahan organik yang telah dihasilkan oleh organisme autotrof. Heterotrof tidak mampu memproduksi makanannya sendiri. Oleh karena itu, organisme heterotrof juga disebut dengan konsumen. Contohnya bisa gajah dan rusa atau burung. Komponen biotik dibedakan menjadi 3 macam makhluk hidup berdasarkan peran dan fungsinya. Di antaranya adalah produsen, konsumen, dan dekomposer. Anak-anak Ibu, pengertian dari produsen adalah makhluk hidup yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Disebut juga dengan organisme autotrof. Contohnya ada pohon, rumput, dan padi. Selanjutnya ada konsumen, yaitu organisme heterotrof yang tidak bisa membuat makanannya sendiri dan tergantung pada organisme lain. Contohnya seperti tikus, ayam, juga ular. Yang terakhir ada dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik menjadi anorganik untuk kemudian digunakan oleh produsen. Ada 3 contoh dekomposer yang Ibu berikan. Yang pertama ada cacing, fungi, dan juga bakteri. Nah, anak-anak Ibu, organisme dalam rantai makanan dikelompokkan ke dalam kategori yang disebut dengan tingkat trofik.
Secara sederhana, tingkat trofik dibagi menjadi produsen atau tingkat trofik pertama, konsumen, tingkat trofik kedua, ketiga, dan keempat, dan yang terakhir, pengurai. Tingkat trofik yang pertama atau produsen dikenal sebagai organisme autotrof. Selanjutnya ada tingkat kedua, ketiga, dan keempat disebut dengan konsumen. Dan yang terakhir ada dekomposer atau pengurai. Sebagai makhluk hidup, tentu kita akan memiliki interaksi dengan makhluk hidup yang lainnya. Interaksi antar makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yaitu kompetisi, predasi, dan simbiosis. Kompetisi dalam suatu ekosistem merupakan salah satu bentuk interaksi antar individu yang bersaing memperebutkan kebutuhan hidup yang sama. Contohnya, ada singa dan hiena sedang memperebutkan mangsa yang sama, yaitu kerbau. Nah, anak-anak, predasi adalah interaksi di mana satu hewan memakan hewan lainnya. Contohnya seperti singa yang sedang memangsa kerbau atau kucing yang sedang memangsa tikus. Anak-anak ibu, simbiosis adalah dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama dan berhubungan secara langsung. Simbiosis dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Pengertian dari simbiosis mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, ada pada kumbang yang sedang mengisap nektar bunga dan juga cacing tanah yang kotorannya bermanfaat bagi tumbuhan di sekitarnya. Selanjutnya, ada simbiosis komensalisme, di mana sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan, atau bersifat netral. Contohnya ada pada ikan Nemo yang tinggal di anemon laut, dan juga anggrek yang tinggal atau menempel pada batang pohon. Yang terakhir ada simbiosis parasitisme, yaitu kondisi hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain dirugikan. Contohnya adalah benalu yang tinggal di salah satu pohon, atau nyamuk yang sedang menghisap darah mangsanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Tetap semangat dan tetap rajin belajar.